Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu pemerhati supply chain di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Taufik Nur. Saat ini beraktivitas sebagai dosen di program studi Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan banyak berbagi ya dengan Bapak dan Ibu terkait dengan pemodelan dalam pengambilan keputusan terkait di supply chain pangan pertanian, utamanya terkait dengan tema-tema atau isu-isu berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aho terkait dengan latar belakang saya. Saya adalah sarjana teknik mesin di Universitas Muslim Indonesia, kemudian melanjutkan magister di Teknik Industri ITS Surabaya, kemudian melanjutkan di Profesi Insinyur Universitas Muslim Indonesia, dan terakhir sebagai PhD Researcher di Industrial Engineering di Universitas Indonesia, dan banyak berkecimpung di dunia pengambilan kebijakan. Dan tahun 2024 alhamdulillah mendapatkan Outstanding Achievement di Badan Kejuruan Teknik Industri PI. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tema yang disampaikan, saya akan menyajikan kurang lebih 5 item penting, yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan agri-food supply chain, seperti apa, kemudian terkait dengan apa urgensi atau pentingnya rantai pasok berkelanjutan, kemudian saya akan memaparkan mengenai teknik-teknik pemodelan ya yang dikembangkan di dalam pengambilan kebijakan di dalam rantai pasok pangan pertanian atau yang kita sebut sebagai agri-food supply chain. Dan kemudian saya akan menggambarkan studi-studi kasus di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah saya akan memberikan conclusion. Lanjut, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini mungkin kita sering mendengar terkait dengan Sustainability Development Goals. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, mulai dari bagaimana pengurangan kemiskinan, kemudian isu-isu kelaparan dan sebagainya, ya, termasuk isu-isu gender, education. Kemudian pada kesempatan ini saya akan fokus pada 2 tujuan. Yang pertama adalah Industry Innovation and Infrastructure. Yang kedua adalah tujuan yang ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Ya Bapak Ibu. Ya. Itu adalah mungkin akan kita jelaskan di dalam 10-15 menit ke depan. Nah, kita ketahui bersama bahwa saat ini bisnis di dalam perkembangan bisnis di dunia itu tidak hanya kita mementingkan terkait dengan profit ya atau keuntungan saja, tetapi kita mulai aware dan perlu aware terkait dengan bagaimana keberlangsungan bumi kita atau planet kita, dan bagaimana juga terkait dengan people ya, warga masyarakat yang beraktivitas di dalamnya ya, seperti itu. Nah, di dalam konsep SDGs, Sustainability Development Goals, yang kemudian menjadi tujuan pada tahun 2030, kita berharap ada banyak perbaikan di dalam consumption dan production kita, utamanya terkait dengan pangan pertanian yang berkelanjutan. Nah, kita langsung masuk kepada apa sebenarnya agri-food supply chain dan apa perbedaannya terkait dengan supply chain yang lain seperti itu. Misalnya supply chain manufaktur, supply chain bidang-bidang yang lain. Nah, kita ketahui bersama bahwa rantai pasok pangan pertanian itu kondisinya lebih kompleks ya, karena terkait dengan penggunaan sumber daya alam yang jumlahnya besar ya. Kalau kita bandingkan dengan supply chain yang lain, supply chain pangan ini kondisinya sangat dramatis ya, seperti itu, di mana produknya mudah rusak, ketergantungan dengan iklim sangat-sangat bergantung ya, seperti itu. Terkait juga dengan
rantai pasok pangan ini melibatkan banyak masyarakat atau banyak pekerja yang kita sebut sebagai padat karya, dan tentunya dengan pelibatan masyarakat ini akan terkait dengan kesejahteraan, isu-isu kesejahteraan ya seperti itu. Kemudian yang lain adalah rantai pasok pangan ini memiliki tentunya daya simpan yang pendek. Ya, kita biasanya mendengarkan tentang produk yang perishable, mudah rusak dan sebagainya ya. Kemudian agri-food supply chain ini tentunya diwarnai dengan atribut kualitas, integritas, keamanan dan keragaman. Bahkan pada saat ini banyak konsumen sudah mulai mempertanyakan ya, bagaimana keamanan pangannya, bagaimana kualitas, dari mana bahan-bahan baku produk ini diolah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rantai pasok pangan ini tentunya di dalam rantainya penuh dengan ketidakpastian ya, karena ada fluktuasi jumlah panen ya. Ini karena curah hujan misalnya yang berlebih ya. Kita dengar kemarin ya, menurunnya pasokan kakao di apa namanya di beberapa negara, contohnya Ghana dan Pantai Gading, sehingga mengakibatkan tingginya fluktuasi gitu ya, mengakibatkan kekacauan gitu ya. Nah, yang lain adalah faktor kekeringan, serangan hama, dan tentunya praktik-praktik pertanian yang tidak efisien atau tidak berkelanjutan. Nah, oleh karena itu kita melihat agri-food supply chain ini pada 3 kata, yaitu sangat kompleks, interdependensi, dan penuh dengan ketidakpastian. Di mana kompleksitas ini karena tidak hanya melibatkan multidimensi saja, yang tadi kita sebut sebagai bukan hanya berpikir tentang ekonomi saja, untung-untung gitu ya, keuntungan atau pendapatan, tetapi juga bagaimana memikirkan faktor lingkungan. Dan juga yang terakhir adalah faktor sosial, bagaimana kesehatan pekerja di sektor ini, bagaimana kesejahteraannya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah interdependensi, di mana ini saling berkaitan satu sama lain, ya. Yang kita sebut sebagai di dalamnya adalah multifaktor ya, bukan cuman masalah produksi, bukan hanya masalah inventory, tetapi juga banyak hal yang lain, ya, masalah pemasaran, masalah kesejahteraan dan sebagainya. Tentunya juga yang kita sebut tadi melibatkan banyak aktor di dalamnya. Kalau kita melihat pengambilan kebijakan di beberapa negara, khususnya di negara kita, di Indonesia, ini melibatkan banyak stakeholders, pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah yang diwakili oleh kementerian ya, tetapi juga melibatkan petani gitu ya, kemudian customer gitu, kemudian lembaga-lembaga riset, ada NGO ya dan sebagainya, pemerhati lingkungan, ada supplier dan sebagainya, di mana ini saling berkaitan satu sama lain, saling berinteraksi. Dalam konsep NSERI terkait dengan multi aktor analisis dalam pengambilan kebijakan, kita sebut ada beberapa elemen analisis yang diwakili pada kesempatan ini. Ada persepsi masalah, ada tujuan, dan ada kepentingan. Persepsi masalahnya pada semua aktor-aktor ini mungkin saja bisa berbeda-beda gitu ya. Kemudian tentunya walaupun tujuannya sama ya, untuk mencapai keberlanjutan, tetapi kepentingan dari aktor-aktor ini tentunya boleh saja berbeda-beda begitu ya. Ada kepentingannya A, ada kepentingannya B, ada kepentingannya misalnya untuk keuntungan semata-mata, ada yang memperhatikan lingkungan, dan ini perlu menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan. Lanjut ya, dalam paper dan buku yang disampaikan oleh Prof. Nyoman Pujawan terkait dengan urgensi rantai pasok, kita mengenal bahwa ada beberapa poin, ada 6 ya. Yang pertama adalah preservasi lingkungan ya. Perusahaan atau bisnis atau pemerintah yang sangat konsen terhadap lingkungan ini tentunya akan memperbaiki pola-pola atau proses-proses bisnis untuk bisnis ini bisa berkelanjutan ke depannya. Ya, kita melihat beberapa contoh kasus
industri-industri yang tidak bisa adaptif dengan isu-isu rantai pasok berkelanjutan, ini kemudian akan punah seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah reputasi dan kepatuhan. Kalau kita mengikuti prinsip-prinsip berkelanjutan, tentunya perusahaan kita atau bisnis kita ini akan dianggap oleh masyarakat memenuhi persyaratan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan diperbaikinya proses bisnis di dalam rantai pasok berkelanjutan, ya, proses-proses bisnis yang sebelumnya yang mengganggu lingkungan, kemudian tidak efektif dan efisien, ini bisa menimbulkan efisiensi yang lebih baik di dalam operasional perusahaan, termasuk juga dengan isu-isu risiko, ya. Tadi saya sebutkan banyak perusahaan yang kemudian dihentikan perusahaannya karena melanggar terkait dengan isu-isu lingkungan dan juga keberpihakan terhadap pekerja begitu. Selanjutnya dengan ketertarikan konsumen, dengan melihat aktivitas bisnis yang berkelanjutan, memenuhi persyaratan-persyaratan, tentunya ini akan membuat konsumen akan lebih tertarik dan pro terhadap bisnis atau perusahaan kita. Dan tentunya dengan praktek-praktek berkelanjutan, ini akan menarik minat para calon mitra kita untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kita bisa melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan di dalam rantai pasok agri-food supply chain. Yang kita bisa lihat pada bagian balok yang kedua ini, global warming, kita bisa lihat dampak yang ditimbulkan ada banyak di dalam proses, ya, proses industri. Ya. Ini kita juga bisa lihat di sebelah kanan, global warming itu dampak yang ditimbulkan di dalam proses produksi itu juga menjadi hal yang sangat dominan ya. Ini adalah beberapa penelitian yang kami kembangkan di Universitas Indonesia. Kemudian tentunya sustainability agri-food supply chain ini merupakan tantangan yang terkait dengan isu-isu ekonomi di mana rentan terhadap risiko ketidakpastian produksi ya. Beberapa industri khususnya di Sulawesi Selatan itu beberapa sudah menghentikan produksi terkait dengan ketidakpastian dari bahan baku ya seperti itu sehingga mengganggu aktivitas produksi. Secara lingkungan kita ketahui bahwa sektor ini menyumbang kurang lebih emisi karbon dioksida sebesar 9,3 miliar ton ya berdasarkan data dari WHO, kemudian data FAO, kemudian terkait dengan isu-isu sosial ya banyak petani yang tentunya masih berada di bawah garis kemiskinan ya, tidak seperti apa yang didapatkan oleh pemain industri secara umum seperti itu. Nah, di Pak dalam Taufik, pengambilan mohon maaf, boleh dimampatkan untuk materinya? Oke, Mas Ahok. Terima Di kasih, dalam Pak. pengambilan pemodelan kebijakan, kita mengenal ada pemodelan matematis, kemudian pemodelan diskrit, pemodelan kontinu, pemodelan berbasis agen, pemodelan finansial, pemodelan alternatif keputusan, dan pemodelan multi mode. Nah, inilah yang menjadi di dalam latar belakang bahwa di dalam pengambilan kebijakan itu perlu melihat keselarasan sehingga pengambilan kebijakan dapat memenuhi syarat-syarat tepat sasaran dan tepat tujuan ya, seperti itu. Kami coba menampilkan beberapa studi kasus di dalam pengambilan kebijakan seperti industri wine di Australia untuk menyelesaikan persoalan keterdukungan terhadap public health ya, kemudian bagaimana mengurangi penggunaan land use ya, penggunaan lahan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan sales atau penjualan. Ini kemudian menggunakan pemodelan holistis yaitu penggunaan agent base, kemudian system dynamics dan discrete event simulation ya. Ini kemudian kebijakannya mampu meningkatkan pendapatan, kemudian mengurangi penggunaan lahan dan
mampu meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Kemudian kita melihat di industri dairy atau susu di Iran ini fokus pada network design, yaitu bagaimana supaya total profit dari petani ini bisa ditingkatkan, ya, memperbaiki network diagram jaringan bagaimana supaya bisa sampai di konsumen ya. Ini kemudian bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan kemudian juga bisa mengurangi biaya pajak karbon ya. Untuk studi kasus di India untuk industri mangga ini juga menggunakan pengambilan kebijakan di network design menggunakan pemodelan matematis ya, multi objective mixed integer linear programming, yang dimana tujuannya adalah bagaimana mengurangi variable cost dan fixed cost, kemudian mampu mengurangi emisi CO2, dan tetapi mampu meningkatkan peluang-peluang untuk meningkatkan job ya, seperti itu. Kemudian di studi case di Iran ini adalah industri pengolahan apple ya, buah apple. Ini kemudian menggunakan pemodelan matematis untuk bagaimana meningkatkan produksi ya, karena ada persoalan terkait dengan pengurangan emisi dan juga pengurangan cost atau biaya produksi ya. Tetapi punya tujuan untuk juga meningkatkan kesehatan dari pekerja dan masyarakat ya, seperti itu. Dan yang untuk studi kasus terakhir ini adalah industri yang kebijakan industri di Mesir dan pengiriman ke Belanda, tujuan pengiriman ke Belanda ini untuk produksi jeruk orange ya, seperti itu. Ini menggunakan kebijakan discrete event simulation untuk mengurangi total cost, juga untuk mengurangi terjadinya emisi ya, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan bahwa setiap model atau kebijakan yang akan kita ambil itu sangat tergantung dari tipe permasalahan dan tipe sistem yang akan dihadapi. Tidak semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan satu metode pengambilan kebijakan. Kemudian yang kedua, perlunya membedakan prinsip dan limitasi dari setiap alternatif pendekatan pemodelan yang digunakan. Apa yang diharapkan dari sini adalah untuk menghindari kesalahan dalam menentukan model dan pemodelan yang dilakukan. Yang ketiga, kompleksnya permasalahan dari rantai pasok ini tentunya membutuhkan pengambilan keputusan dan kebijakan yang memperhatikan sistem secara utuh, seperti itu. Tidak hanya terkait dengan produksi, tidak hanya terkait dengan tenaga kerja, tidak hanya terkait dengan pemasaran, tetapi juga banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan. Yang terakhir adalah tentunya pemodelan kebijakan akan membantu pemangku kepentingan rantai pasok dalam mengambil keputusan dan merumuskan strategi, baik strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dengan tujuan untuk mendukung rantai pasok berkelanjutan. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pencinta supply chain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menuju sore.